Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Pada kali ini kita semua akan mendengarkan, menyimak dan memahami mengenai makna kewibawaan pendidikan dan faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Tentu pada kesempatan ini saya ditemani oleh 3 teman saya dari kelompok 6, yang mana kami semua akan memaparkan mengenai materi tersebut. Selamat menyaksikan. Telah dikemukakan pada beberapa materi sebelumnya bahwasanya pendidikan itu akan berlangsung antara orang dewasa dengan anak. Sebaliknya, pendidikan tidak dapat berlangsung antara orang dewasa dengan orang dewasa pula. Mengapa hal tersebut terjadi? Tentu hal ini akan berkaitan dengan konsep kewibawaan sebagai syarat mutlak pendidikan, yang berarti jika tidak ada kewibawaan maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Sebab dengan adanya kewibawaan, segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik akan diikuti secara sukarela oleh anak didik. Sebaliknya, bila kewibawaan tidak ada, segala bentuk bimbingan dan pendidikan tidak mungkin dituruti oleh anak didik. Tetapi ini bukan berarti bahwa pendidikan itu harus melaksanakan kewibawaan secara adil kepada anak didik sepanjang masa, melainkan harus selalu disesuaikan dengan keselarasan bertambahnya kedewasaan anak didik. Lalu apakah yang disebut kewibawaan itu? Kewibawaan dalam konteks pendidikan adalah kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didik, sehingga dengan kebebasannya anak didik mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Dalam definisi tersebut tersurat kalimat kekuatan pribadi pendidik. Hal ini mengindikasikan bahwa kewibawaan pendidik tidak terletak pada penampilan fisik seseorang saja, seperti postur tubuhnya, outfitnya, dan sebagainya. Jika beranggapan bahwa pribadi dalam menampilkan diri itu harus melalui tubuh, ya dapat dikatakan benar. Tetapi pribadi bukanlah sesuatu yang bersifat fisik atau materi belaka. Pribadi pendidik hakikatnya adalah kesatuan antara badani dan rohani. Sebab itu, tidak sewajarnya kita membuat dikotomi antara kewibawaan lahiriah dan batiniah dari seorang pendidik. Adapun tersurat kalimat mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Maksudnya, di sini adanya kesediaan anak didik atas dasar kesadarannya, atas dasar pilihannya, atau atas dasar kebebasannya untuk menerima pengaruh yang baik dari pendidik seperti pelajaran, ajakan, nasihat, larangan, maupun tugas. Pendidik harus memiliki kewibawaan di mata anak didik karena anak didik membutuhkan perlindungan, bantuan, bimbingan dari pendidik, dan pendidik pun harus bersedia untuk memenuhinya. Pendidik dapat memenuhi kebutuhan anak didik tersebut sepanjang terjadi hubungan harmonis di antara keduanya, sehingga selama itu pula terdapat pengakuan akan adanya kewibawaan pendidik oleh anak didik. Setelah kita mengetahui makna dari kewibawaan pendidikan, dapat kita ketahui kembali bahwa kewibawaan tidak semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Kewibawaan pendidik juga tidak akan tiba-tiba muncul karena ia memakai pakaian yang bagus dan mewah. Sebaliknya, kewibawaan pendidik juga tidak akan turun atau hilang karena setelah kembali di rumah lalu ia membuka baju yang mewahnya tersebut. Menurut M.J. Langfeld, dalam hubungannya dengan anak didik, kewibawaan pendidik akan tertentukan oleh berbagai faktor, yaitu kasih sayang terhadap anak didik, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, kedewasaan, identifikasi terhadap anak didik, dan tanggung jawab pendidikan. Kasih sayang pendidik kepada anak didik. Pendidik yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didiknya tentunya akan selalu berupaya menjaga, melindungi, membimbing, mengajar, melatih, membantu, dan memberikan segala yang terbaik bagi anak didiknya. Atas dasar kasih sayang ini,
Pendidik akan rela berkorban demi kepentingan anak didiknya, bahkan tanpa imbalan sekalipun. Sebaliknya, apabila motif untuk bertindak bukan atas dasar kasih sayang, maka pendidik cenderung akan kurang atau bahkan tidak akan memberikan bimbingan dan tindakan-tindakan lainnya demi kepentingan anak. Kepercayaan pendidik kepada anak didik. Kepercayaan pendidik kepada anak didik akan memberi dorongan, keberanian, keyakinan, dan keinginan pada diri anak didik untuk berusaha menjadi dewasa. Kepercayaan pendidik kepada anak didik akan mampu membuat anak mencapai kedewasaan. Pendidik akan memberikan pengawasan yang wajar pada peserta didik. Akibat ketidakpercayaan pendidik kepada anak didik. Jika pendidik tidak memiliki kepercayaan bahwa anak akan mampu mandiri, anak tidak akan merasa bebas. Kehidupannya akan merasa terkekang dan dia tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik. Yang kedua, anak akan menjadi pengecut, di mana keberanian anak sangatlah rendah. Yang ketiga, pada akhirnya anak ini akan mengalami kesulitan dalam mencapai kedewasaan, karena dia selalu merasa dapat bergantung kepada pendidiknya. Selanjutnya yaitu kedewasaan pendidik. Pendidik seharusnya adalah orang dewasa, artinya orang yang mampu menentukan diri atas tanggung jawab sendiri, berserah diri demi nilai dan norma yang diakui, dan turut serta secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat di mana ia hidup. Nah, kedewasaan ini merupakan bentuk yang punya dua arti. Yang pertama, yaitu individuasi, artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi manusia atau pribadi tertentu, atau dengan kata lain, bahwa orang dewasa ini telah menemukan jati dirinya dan siapa dirinya. Yang kedua, sebagai kesatuan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diakuinya, yaitu orang dewasa yang telah memegang nilai-nilai dan norma-norma yang bisa ia terapkan dalam kehidupannya. Orang dewasa ini adalah orang yang sudah jelas siapa sesungguhnya dia, mempunyai kelebihan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma dibanding anak. Adapun semua itu harus sudah direalisasikan dalam setiap perbuatannya. Dengan kata lain, semua itu sudah terintegrasi dalam dirinya. Dalam pergaulan pendidikan, terintegrasinya pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma pada diri pendidik sangatlah ideal. Sebab hal ini merupakan cara atau metode mendidik dalam mempengaruhi anak didik yang akan turut menentukan keberhasilan mencapai tujuan pendidikan. Langford mengemukakan bahwa cara mendidik itu memang dapat dipelajari, dan cara mendidik itu merupakan cara pribadi seorang pendidik tertentu. Jadi, walaupun cara mendidik itu dapat dipelajari, akan tetapi itu tergantung lagi kepada pribadi si pendidik. Pasti setiap pendidik mempunyai cara-cara tersendiri dalam mendidiknya. Dan Langford juga menegaskan bahwa pendidik melakukan tindakan pendidikan dalam rangka dan dengan nilai pilihannya berdasarkan mutu nilai itu sepanjang ia dapat mempersatukan diri dengan nilai-nilai itu. Jadi pendidik ini tahu bahwa cara mengajarnya, cara mendidiknya ini sesuai dengan nilai-nilai pilihannya dan berdasarkan norma-norma yang telah dia pelajari sebelumnya. Pendidik ini merupakan teladan bagi anak didiknya. Jelas prinsip ini adalah menunjukkan bahwa pendidikan susila yang dilakukan oleh orang yang asusila, pendidikan disiplin yang dilakukan oleh orang yang tidak berdisiplin jelas tidak akan sanggup menciptakan syarat positif bagi perkembangan anak untuk menjadi orang berasusila atau orang berdisiplin. Dengan kata lain, jika pendidiknya adalah orang yang asusila ataupun orang yang tidak berdisiplin, maka dia akan mendidik dengan cara yang seperti itu dan akan menjadikan anak pun seperti demikian. Apalagi jika hal ini kita kaitkan dengan sifat kecenderungan anak untuk melakukan imitasi atau kecenderungan dalam meniru. Maka jika pendidiknya kurang disiplin atau indisipliner, maka anak pun akan mengimitasi, akan meniru pendidik apa yang telah diajari. Selanjutnya yaitu identifikasi pendidik pada anak didik. Dalam pergaulan pendidikan, pendidik adalah pemangku kewibawaan.
Sebagai pemangku kewibawaan, pendidik harus mengidentifikasi anak didik dan beridentifikasi terhadap anak didik sebagai penerima kewibawaan. Artinya, pendidik harus mengenali siapa hakikatnya anak didik itu, yaitu yang disebut mengidentifikasi, dan hendaknya bertindak dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tentang hakikat anak didik itu, yang disebut beridentifikasi. Kedua hal tersebut perlu dilakukan agar tindakan atau pengaruh yang diberikan kepada anak didik mudah dan dapat diterima oleh anak didik. Dengan melakukan identifikasi atau mengidentifikasi anak didik, pendidik antara lain akan mengenali berbagai karakteristiknya, seperti tingkat kemampuan berpikir anak didik, minat anak didik, bakat anak didik, dunia anak didik, dan sebagainya. Selanjutnya akan mengetahui kepentingan anak didik, memahami pentingnya menjaga keselamatan dan kebahagiaan anak didik. Karena itu, agar tindakan atau pengaruhnya mudah dan dapat diterima anak didik, pendidik sewajarnya memilih dan melakukan segala tindakan pendidikan bukan atas dasar tingkat kemampuan berpikir pendidik, melainkan atas dasar tingkat kemampuan berpikir anak didik. Pendidik tidak boleh bertindak semata-mata demi kepentingan sepihak diri pendidik, melainkan pendidik harus bertindak demi pencapaian kedewasaan oleh anak didik. Untuk itu semua, pendidik hendaknya mampu mewakili kata hati anak didik, berperan sebagai penyelenggara kepentingan anak didik, dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak didik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Pendidik seharusnya adalah orang dewasa, yaitu orang yang sudah mandiri dan bertanggung jawab. Karena apabila dibandingkan dengan anak, pendidik harus sudah memiliki kelebihan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, norma, dan sebagainya. Di pihak lain, anak didik adalah orang yang belum dewasa. Anak didik adalah orang yang belum mandiri dan belum mampu bertanggung jawab, karena ia masih memiliki kekurangan dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Anak didik masih kurang pengetahuannya. Pada tahapan tertentu, ia masih belum mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ia belum siap menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Sebab itu, sebagai orang dewasa, pendidikanlah yang sesungguhnya menjadi pengemban tanggung jawab pendidikan atas anak didiknya. Apabila kita ambil konteksnya di dalam keluarga, bahwa secara kodrati yang harus bertanggung jawab atas pendidikan anak itu adalah orang tua. Karena itu, orang tua berstatus sebagai pendidik. Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung jawab sebagai salah satu ciri orang dewasa. Di satu pihak, pendidik haruslah orang dewasa, dan tanggung jawab pendidik pun ada pada orang dewasa. Di pihak lain, pendidik diarahkan agar anak mencapai kedewasaan, artinya agar anak mampu mandiri atas dasar tanggung jawabnya sendiri. Sehubungan dengan ini, maka lambat laun pendidikan harus mengalihkan tanggung jawab pada anak didik. Sebab, apabila hal ini diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal sebagai orang yang tidak dewasa.